kembali dalam Cooking untuk Supervisi Akademik di Aksi Nyata Modul 23. Dalam supervisi akademik, kita sangat berharap akan muncul dan mampu menggali potensi-potensi yang ada pada para pendidik dan juga murid, sehingga pembelajaran pun dikembangkan dalam konsep pemenuhan kebutuhan belajar murid. Variasi-variasi dalam program, variasi-variasi dalam pembelajaran, variasi konten, produk, dan proses sangat diperlukan sehingga minat murid untuk belajar, profil murid untuk pemenuhan kebutuhannya dapat dicapai dalam tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita simak video berikut dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kira-kira untuk hari ini kabarnya gimana Pak Made? Ya, untuk hari ini Asungkara baik dan sehat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik. Kita nyaman dalam pekerjaan dan bahagia dalam proses pembelajaran Pak Made ya. Untuk hari ini kita akan ngobrol dulu sebelum Pak Made nanti melanjutkan di ruangan untuk proses pembelajaran di kelas. Kira-kira untuk hari Selasa yang akan datang ini Pak Made sudah siap mengajar? Tentunya sudah disiapkan karena itu sudah berlangsung setiap jam pelajaran di kelas. Kemudian dalam proses pembelajarannya itu kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak Made akan lakukan dan ingin gali dalam prosesnya itu seperti apa? Untuk pembelajaran, karena materi yang akan disajikan itu sesuai dengan modul ajar daripada kurikulum 2013, itu materi yang akan disajikan adalah mengenai virus. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya itu kurang lebih 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dengan menyimak video, baik itu melalui Google atau YouTube atau menelaah gambar-gambar beberapa virus. Kemudian untuk yang kedua, membedakan proses replikasi untuk membiarkan daripada virus tersebut, baik secara detek maupun diselinik dengan menyajikan diagram Venn atau gambar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi peranan virus dengan menyajikan daftar peranan virus, baik itu yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Itu sementara 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai. Tujuan pembelajaran yang dicapai berarti tujuan pembelajaran yang pertama ciri-ciri tentang virus, kemudian bagaimana replikasi dari virus, struktur dari virus, kemudian peranan dan manfaat dari virus itu sendiri, baik yang menguntungkan untuk merugikan. Itu pembelajaran yang ingin digali, yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dengan anak-anak itu. Nah, kemudian dalam prosesnya itu kan ini virus dengan apa yang disampaikan itu kan banyak sekali, nanti akan mencatatkan gambar, video kan gitu. Ini sangat bagus sekali untuk menarik minat siswa. Nah, dari materi-materi yang nanti akan disajikan itu kira-kira materi apa yang paling rumit dan paling sulit yang akan disampaikan kepada siswa sehingga ada strategi khusus yang nanti bisa diterapkan untuk penyajian materi dalam proses pembelajaran itu. Kira-kira materi apa? Setelah proses pembelajaran, karena proses virus sudah beberapa kali dilakukan oleh siswa itu secara berkelompok, maka ada beberapa kendala yang sulit yang dihadapi oleh siswa, terutama di bidang replikasi virus atau pembiakan virus. Itu karena harus melalui beberapa tahapan yang fase dan tahapan yang harus dilalui dalam proses pembiakan virus tersebut. Nah, kebanyakan daripada siswa tersebut hampir ya 60-70% lah masih
kurang memahami, belum jelas, ya itu dalam proses mengaplikasikan virus tersebut melalui diagram. Berarti ada materi yang bisa disampaikan dengan mudah, walaupun hanya dengan video, kemudian hanya dengan menyajikan materi PowerPoint, tapi nanti ada juga materi rumit yang muncul walaupun disajikan dengan beberapa metode, tapi masih tetap akan sulit bagi siswa, kan itu namanya. Nah, dalam prosesnya itu, dalam proses materi yang rumit ini ada strategi-strategi tertentu yang nanti akan bisa dilaksanakan, yang akan bisa digunakan untuk membangkitkan kemauan siswa dalam pembelajaran, mungkin replikasinya dan implementasi dari virus itu sendiri. Itu mungkin untuk menanggulangi hal yang dihadapi oleh siswa, khususnya di pembahasan virus ini, terutama di bidang replikasi, itu dilakukan secara berulang kali, menyajikan di depan kelas, baik secara kelompok maupun individu, baik itu secara diskusi, perorangan maupun kelompok. Itu akan dilakukan berulang-ulang sampai anak itu memahami dan pada bagian mana dia kurang memahami dari proses replikasi virus tersebut, sehingga dari kurangnya pemahaman tersebut dan informasi dari masyarakat, dari siswa, tentunya dan itu harus berulang-ulang dilakukan sehingga anak-anak akan lebih memahami proses daripada materi yang masih kurang dipahami. Ya, itu dilakukan berulang-ulang secara bertahap. Berarti ada proses yang dilakukan dalam suatu rutinitas pembelajaran sehingga ada strategi-strategi yang bisa mendatangkan pemahaman kepada siswa itu. Nah, kemudian dari strategi-strategi yang dilaksanakan itu, kira-kira kompetensi yang bisa diambil, kompetensi yang akan diberikan dan bisa dimiliki oleh siswa itu seperti apa nantinya? Kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Kompetensi yang ingin dicapai itu diharapkan itu mungkin yang pertama, anak-anak bisa membuat suatu karya, baik dalam bentuk video, kemudian ataupun PowerPoint, apakah itu dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk materi, sehingga anak-anak akan lebih memahami virus secara umum lah. Itu. Kemudian yang lain mungkin dia bisa menyebarkan informasi ke masyarakat khususnya, karena ini masalah virus yang sangat kompleks sekali. Dengan adanya tujuan daripada pembelajaran itu diharapkan, akhir daripada pembelajaran itu diharapkan siswa mampulah paling tidak memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana penanggulangan, penyebaran dan pencegahan daripada virus tersebut. Itu tujuannya. Berarti ada implementasi ke masyarakat di samping kepada diri sendiri daripada diri itu sendiri kan itu. Nah, implementasi ke masyarakat ini setelah materi yang dipelajari oleh siswa, berarti kompetensi siswa dalam memahami virus, kemudian mampu menyebarkan, mampu sebagai seorang penerus untuk memberikan informasi virus itu seperti apa dan keuntungan strateginya seperti apa. Kan itu kompetensi yang diharapkan. Nah, setelah kompetensi ini tercapai, kira-kira sumber belajar yang digunakan nantinya itu untuk proses pembelajaran pemakulan rancang ini apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran? Untuk sumber pembelajaran itu, karena sudah di kelas sudah saya buat kelompok, maka di masing-masing kelompok diharapkan siswa itu mampu menggali informasi mengenai virus, baik itu di masyarakat, itu secara langsung, kemudian baik internet maupun media-media yang lain yang berhubungan dengan virus, sehingga di dalam diskusi kami tidak berfokus pada apa yang ada di buku maupun di internet. Tentunya juga harus memberikan ruang gerak kepada siswa untuk menemukan halnya sendiri di proses diferensiasi. Kalau di POM yang Pak Mangku sendiri buat gitu, dalam rencana pembelajaran itu ada link videonya, kemudian ada gambar terus kemudian ada YouTube-nya,
sudah sangat bagus. Mungkin itu silakan nanti di proses pembelajarannya dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian persiapan-persiapan tertulis yang Pak Mangku buat itu kira-kira ada yang selain rencana pembelajaran ini. Kalau persiapan tertulis tentunya dari saya sebagai pengajar, tentunya yang pertama itu adalah tentunya membuat PowerPoint dalam proses pembelajaran untuk membantu anak-anak mungkin untuk memahami lebih mendetail daripada tersebut. Di samping juga memberikan istilahnya sedikit informasi kepada anak-anak apa saja yang mungkin pernah ditemukan atau dialami di lingkungan sekolah gitu. Kemudian yang utama adalah anak-anak mampu memahami daripada virus tersebut. PowerPoint yang pertama, kemudian setelah itu mungkin setelah PowerPoint proses pembelajaran mungkin dilakukan tes apa namanya itu? Kuisis. Tes kuisis untuk menguji kemampuan. Berarti kan sudah lengkap Pak Mangku membuat rencana pembelajaran, kemudian didesain juga dengan PowerPoint-nya, kemudian didesain dengan tes dengan menggunakan kuisis secara digital. Itu apakah ada persiapan modul ajar? Kira-kira membuat ada modul ajar untuk itu? Kalau modul ajar secara spesifik tidak membuat sih, karena itu sudah ada modul yang kita dapat dari kurikulum 13. Tetapi itu pun saya sebagai pengajar tetap berpegangan pada tambahan-tambahan yang bisa saya ambil dalam proses pembelajaran, karena hanya satu buku yang kita gunakan tentunya materinya akan kurang. Tentunya harus mengambil daripada buku yang lain yang terkait dengan berarti ada modifikasi, kemudian ada pengambilan dari modul yang ada dimodifikasi nanti digunakan secara simultan. Kan itu benar-benar mantap sekali ini dalam prosesnya. Nah sekarang coba ceritakan tahapan-tahapan yang mungkin Pak Mangku bisa laksanakan dalam proses pembelajaran nanti. Tahapan apa dari pembukaan, dari pelaksanaannya, dari produknya seperti apa. Ada mungkin explain sela-selanya, atau ada nanti saja seperti apa untuk membantu siswa. Silakan dicoba. Terima kasih. Untuk yang pertama, pada saat proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukan, yang pertama masuk kelas, kemudian menanyakan anak-anak apakah sudah berdoa atau belum, kemudian tentunya mengucapkan penganjali. Itu yang pertama, salam pembuka. Setelah salam pembuka, tetap kita melakukan doa bersama sebentar, kemudian menanyakan kondisi siswa, apakah berapa yang tidak hadir, berapa yang hadir. Kemudian juga untuk menanyakan kesiapan daripada anak-anak untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan menyampaikan, memberikan anak-anak ruang gerak yang bebas, memberikan silakan kalau memang ada pertanyaan mengenai apa yang akan kita bahas itu virus, karena terus terang virus itu kan sifatnya luas. Banyak sekali anak-anak yang mempertanyakan di luar dari konteks pembelajaran. Itu saya berikan ruang bebas kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke materi, yaitu dengan memberikan review kembali materi yang sudah disampaikan minggu lalu, untuk mengingat kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh kelompok yang sudah menyajikan ke depan. Kemudian sehingga dari review tersebut kita tahu apa saja kekurangan daripada materi yang sudah disajikan. Kalau memang ada materi yang memang kurang, kita kembali mengulang kembali, biar anak-anak itu benar-benar yang minimal lah pemahamannya lebih bagus. Kemudian berikutnya setelah mereview kembali, barulah kita menyampaikan tujuan daripada pembelajaran berikutnya. Kemudian setelah anak tahu tujuannya apa, kemudian barulah kita masuk ke materi session pembelajaran. Dan itu pun didahului dengan juga adanya evaluasi atau pertanyaan pemantik pra pelajaran. Ya. Barulah kita nanti proses pembelajaran, kemudian setelah kurang lebih 10 menit daripada waktu yang disajikan mau berakhir, maka kita akan evaluasi kembali, review kembali materi yang sudah ada. Di samping itu juga melakukan tes, istilahnya tes baik itu secara lisan maupun secara tulis. Dan itu tetap
menentukan nilai secara per individu untuk mengetahui kemampuan daripada anak-anak sehingga mendapatkan nilai yang sesuai dengan kemampuan daripada anak-anak itu sendiri. Berarti ada sesi pembukaan sebagai sebuah presensi awal, kemudian di sana ada salam pembukaan, kemudian ada menggali potensi siswa, dan dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ini Pak Guru sendiri membuat perancangan dengan diskusi kelompok dengan konten-konten yang disajikan, kan itu berupa link video, link YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam prosesnya itu, kemudian Pak Mangku akan membuat fokus siswa dengan teknik-teknik sendiri, mungkin dengan bermain, dengan game dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam prosesnya itu produk yang dihasilkan secara variasi ini, kemudian Pak Mangku akan harapkan dari siswa untuk ada produk yang dihasilkan dengan bentuk yang berbeda-beda, dan terakhir ada review kembali, sebuah refleksi, kemudian baru pada kuis atau tes dengan teknik digital atau tes. Nah, kemudian prosesnya ini sudah berjenjang dan sudah sangat bagus, yang mungkin bisa diterapkan nanti dalam pembelajarannya. Nah, untuk menjaga komitmen proses ini berjalan dengan baik dalam proses pembelajarannya itu, kira-kira dari dalam diri Pak Mangku, bagaimana komitmennya untuk menjaga itu nanti, sehingga dalam proses pembelajaran benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan secara berdiferensiasi. Ya, komitmen yang harus dilakukan adalah kita tetap memberikan motivasi kepada siswa khususnya agar apapun yang disampaikan itu akan tetap bermanfaat. Tetap saja kita lakukan karena proses pembelajaran tidak berhenti sampai di sana. Karena prinsip yang utama adalah belajar dan belajar untuk mencapai suatu belajar di mana saja, belajar dengan siapa saja. Berarti itu komitmen dari diri. Nah, ada nggak orang yang nanti mengingatkan, siapa orang yang bisa mengingatkan komitmen itu bisa dilaksanakan? Untuk mengingatkan kembali mungkin guru dibantu dengan guru yang lain gitu, karena guru lain juga punya komitmen yang sama pada siswa, sehingga siswa semakin sering dikasih tahu maka otomatis siswa itu akan memahami apa sih materi pembelajaran ini kan, karena ada komitmen daripada guru-guru yang semua lah untuk meningkatkan kualitas daripada siswa. Berarti sudah tahapannya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, lembar pembelajaran sudah disiapkan dan link-linknya juga sudah disiapkan, strategi sudah ada, komitmen sudah ada untuk yang paling terbaik dalam pembelajaran. Berarti sekarang tinggal melaksanakan. Silakan dipersiapkan dengan baik Pak Mangku. Kemudian dalam proses pembelajaran selasa depan kita akan observasi dari pelaksanaan itu. Nanti kita akan bahas kembali setelah proses pembelajarannya, kita akan evaluasi kembali dan kita akan refleksikan kembali. Ini selamat untuk merancang kembali secara baik proses pembelajarannya dan selamat melaksanakan. Silakan melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Kita bertemu lagi di proses pembelajaran untuk yang amati, kemudian yang lihat prosesnya seperti apa sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Mudah-mudahan juga dengan baik. Nanti setelah itu kita akan evaluasi kembali untuk apakah maksud baik. Ini selamat pagi Pak Mangku. Silakan kembali ke tugasnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Sudah kita bahas sebelumnya, di mana anak sebelumnya sudah membahas materi refleksi kita untuk memulai suatu pelajaran. Ada silakan dibawakan bebas. Silakan. Ada mungkin
Ya, silakan. Apa namanya, mereview kembali materi yang sudah kita bahas di minggu ini. Kan siapa yang anak mungkin ada berapa yang tanyakan. Materi minggu lalu saya sudah dapat bahas tentang virus. Apa itu virus? Pengetahuan anak apa itu virus? Ya, silakan. Organisme parasit untuk bertahan hidup. Ya, silakan. Virus adalah mikroorganisme patogen yang dapat bereproduksi dalam termasuk karena mereka tidak memiliki kekuatan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ya. Kehidupan dapat diinfeksi oleh virus mulai dari hewan, tumbuhan hingga bakteri dan area. Ya, itu menurut mikroorganisme yang sifatnya patogen. Ya, patogen pada besar seperti parasit. Ya, itu kemudian berikutnya mungkin pemahaman tentang nah itu ada berapa sudah disebut karena nama akan mungkin ukurannya. Untuk tubuh virus bervariasi ada berbentuk kotak, silindris, batang, bulat, huruf T dan kubus. Ya, itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, bentuk kotak, silindris, polihendral, ya. Itu yang untuk pembahasan yang akan kita bahas berikutnya. Ya, yang sebelum kita masuk ke materi, jangan memahami apa sih virus. Ada bayangan sedikitnya. Tuh. Nah sebelum Pak lanjut, Bapak absen dulu ya, biar tidak lupa. Ketika menyadari Rahmadika Ayu Sur Krishna Kartini. Nah untuk materi kita nanti Bapak kasih bayangan tentang bagaimana bisa masuk di kelompok. Silakan masuk ke kelompok saya. Ya, dari kelompoknya yang sudah terbentuk. Boleh di YouTube, boleh di yang lain tentang materi virus. Silakan tentang materi virusnya dicari di sana. Kemudian masing-masing orang tetap akan meringkas atau membuat suatu kajian. Ya, biar nanti akhir daripada pembahasan kita nanti ataupun sekarang minggu depan mungkin selesai bisa anak buat apakah itu dalam bentuk YouTube, ya YouTube, Instagram, kemudian boleh lewat WA, kemudian apa lagi ada media sosial yang lain bisa, ya boleh juga dalam bentuk PowerPoint.
membuat kuil seperti yang Bapak contoh sekarang. Ya silakan, ada banyak sekali tentang YouTube yang di sana. Jika ada beberapa yang sudah share linknya, silakan buka, kemudian lihat pembahasannya di sana. Ya. Jadi silakan di-share ke temannya, ke masing-masing kelompok. Kasih PowerPoint. Ya, buat satu presentasi PowerPoint. Ya, seperti inilah modelnya. Ya, kalau buat permainan misalkan tentang materi virus bisa. Ya, pun boleh nanti. Ini Bapak kasih contoh sedikit saja, kemudian bisa dilanjut nanti. Ya, itu variasinya. Nah, materi yang akan kita buat ini kan udah jenis virus dengan ke belakangnya. Itu jenis virusnya nanti bahas terakhir. Virus dan peranannya. Seperti ini modelnya. Silakan buat itu biar dan masing-masing orang itu harus membuat verifikasi secara mendetail. Ya, waktu menelah gambar berupa virus dia memiliki bisa. Ya, kemudian yang ketiga menggambarkan struktur tubuh virus. Ini poin yang nih. Karena tahu kenapa sih saya harus kerja adalah pemahamannya. Itu ya, biar tahu pemahamannya. Jangan sampai nanti ada tukar antara struktur dengan ciri gitu misalkan. Ya, penting sekali nanti. Terus silakan cari itu semua ada di YouTube. Ya, Pak Arab di minggu depan, semoga terus sudah bisa mempresentasikan ke depan. Ya, ya, dua juga dari. Ya, banyak sekali ada ini. Virus daun tembakau ya, kita diproduksi. Virus apa namanya? Virus daun tembakau menyajikan ke depan rangkumannya secara apa namanya? Tersingkat lah. Sebelum masuk kalau membuat presentasi. Ya, sekarang silakan isi waktu ya 15 menit lah. Rangkuman apa yang bisa anda ambil dari sana? Sambil jalan, Bapak jelaskan ini percobaan yang sudah belajar pada penelitian virus sampai diketemukannya CMV. Bapak mengenai virus karena ini yang pertama kali digunakan penelitian. Ya, itu ada daun tembakau dan penyakit juga daun dihaluskan. Setelah dihaluskan, diekstrak daun itu disaring ya. Silakan mungkin ada yang kurang jelas.
Lisus dan lisogenik. Kalau lisus sudah menghancurkan salinan, kalau lisogenik adalah fase dia tetap menempel pada salinan. Tuh, ya. Pegang, ya. Silakan bisa anak membuat lingkaran di dalam ini, ya, lingkaran dalam pokok. Kemudian anak bisa rendahkan tangannya, buat lingkaran, pokok lingkaran. Ya, jangan jauh, biar bisa dekat dengan tangan, jangan jauh. Bisa di sana aja, ya, biar dekat tangannya dengan teman tangan yang lain. Ya, jangan berpegangan. Caranya adalah pegangan semuanya. Tangannya keduanya seperti itu. Sudah? Nah, tangan kanan, ya. Tangan kiri yang satu seperti ini. Maksudnya ke temannya. Sudah? Kalau sudah, nanti tangannya seperti ini, nanti menghadap tangan temannya. Ya. Ini tujuannya apa? Ingatkan semua satu untuk menguji saraf anak sejauh berapa? Apa namanya? Ingatkan semua untuk menguji reflektivitas daripada saraf anak. Ya, kecepatan. Dan dua, apakah setelah yang kedua, setelah yang ketiga? Konsentrasi, ini butuh konsentrasi anak. Ya, jangan lupa pikiran ke kanan dan ke kiri. Ya, anak sudah bekerja kelompok. Sekarang bapak minta 1 2 kelompok lah yang memberikan review, memberikan ringkasan sedikit apa yang sudah anak kerjakan. Ya, berikan 1 atau 2 kelompok saja. Silakan bapak kemana mau maju? Tadi apa yang sudah dibahas, silakan dibahas sedikit kelompok. Ya, silakan. Kalau yang lain dengarkan, Instagram, Telegram, itu hasil anak dia pastinya, bapak akan berikan link, masukkan ke sana. Itu bapak akan nilai. Ya, itu penilaian yang bapak berikan di persen buat nanti poin-poin seperti apa buat boleh. Ya, itu nanti memberikan presentasikan. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi virus. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Karena dari saya mengenai materi virus. Baik, terima kasih. Apa yang lain? Ya, Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang tadi kami sampaikan. Dimulai dari yang pertama,
Kira tahu nilainya berapa nanti, apakah ya tidak? Ya. Menguji kemampuan anak ikut serta anak dalam kerjasama kelompok. Itu penilaian terhadap diri sendiri. Dia nggak tahu ya. Tujuan daripada penilaian sendiri adalah untuk mengetahui ya apakah saya sudah ikut dalam diskusi itu, ya sejauh mana saya keterlibatan saya diskusi. Jadi sudah mengadakan kuis, mengadakan kelompok, bagaimana penilaian anak terhadap teman anak sendiri, ya teman anak sendiri. Ya, bisa dinilai di sana. Apakah mau menerima pendapat anak dalam diskusi ini? Ya. Jangan tahu penilaian teman saya memberikan solusi dan masalah apakah ikut terlibat uji. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Nah, ini ada penilaian teman saya tentang diskusi yang sudah diikuti ya. Apakah selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide yang benar ya. Pada sekolahnya nanti sekarang pada saya juga. Yang lain juga ada. Kemudian penilaian diri. Penilaian diri juga sama. Selama diskusi penilaian diri. Semuanya mau menerima pendapat. Mau menerima pendapat teman. Ya, tidak harus berbohong. Mesti ada yang kurang memaksimalkan pendapat. Ya, ada silakan. Belum Pak, akhiri nanti. Ya, sambil jalan nanti minggu depan silakan. Kalau memang ada kurang materi yang kita sajikan kurang jelas bisa Pak WA ya tentang materinya ya. Kalau memang seperti itu Bapak akhiri dan tetap semangat ya, semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Akhiri silakan. Pelajaran sebelumnya tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan masih dalam keadaan semangat ya. Dan masih dalam keadaan sehat. Itu pasti ya. Nah, kemudian ya terima kasih untuk Pak Mangku sudah meluangkan waktunya di proses pembelajaran tadi. Kemudian sekarang masih meluangkan waktu dalam proses kita mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah dituangkan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Iya. Terkait dengan proses pembelajaran ini, hari ini tujuan kita adalah merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian Pak Mangku bisa tidak ceritakan kira-kira
sudah sesuai enggak apa yang direncanakan dengan proses pembelajaran yang kami jelaskan? Berbicara dengan kesesuaian itu apa yang ingin kita capai dengan proses pembelajaran di kelas mungkin tidak bisa sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan karena terus terang dari latar belakang siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi kemampuan kemudian juga dari latar belakang keluarga itu yang menyebabkan salah satu kurang berhasilnya proses mengajar kita. Kalau kita persentasekan itu mungkin kalau keinginan saya sebagai guru itu adalah biar 100%, tapi kendala yang dihadapi kelas itu kurang lebih mungkin ya, masuklah ke 75-80%. Masih ada beberapa anak yang kurang memahami apa yang disampaikan dan itu perlu adanya pengulangan kembali nantinya untuk pembahasan pembelajaran berikutnya. Berarti Pak Bagus sudah merasakan bahwa dalam proses pembelajarannya itu belum sepenuhnya sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian kalau dipresentasikan mungkin kira-kira 60-70% pelaksanaan. Berarti masih 30% untuk mencapai sempurna kan gitu. Nah, sebelum saya masuk ke persentasenya ini, mungkin dalam prosesnya itu sudah berjalan dengan baik. Cuma tadi yang terlihat belum tampak adalah pemberian ice breaking, kemudian pemberian untuk konsentrasi siswa. Misalnya di awal maunya dengan game silahkan kan gitu, atau di pertengahan saat pembelajaran stop sejenak, kita memberikan sebuah motivasi dengan musik itu misalnya untuk mengembalikan konsentrasi game itu yang masih belum terlaksana dengan baik karena ataupun di terakhir. Menyadari nggak orang itu prosesnya belum terlaksana? Proses daripada pembelajaran itu masih ada beberapa kendala masih kurang dalam proses memberikan game kepada anak-anak karena di kelompok masing-masing itu ada beberapa kendala yang kurang kompaknya kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, kalau mengenai proses pemberian video itu nanti mungkin kita akan coba kembali untuk pembelajaran berikutnya dengan mencari di YouTube, kemudian hasil daripada pencarian di YouTube itu mungkin akan bisa disajikan per kelompoknya nanti. Itu memang masih kurang itu. Jadi pembelajaran berikutnya kita akan ulang kembali proses seperti itu. Berarti dalam prosesnya itu Pak Mahfud sudah menyadari bahwa ice breaking belum dilaksanakan optimal, kemudian pengembalian konsentrasi siswa juga belum sepenuhnya terlaksana. Tapi sudah ada kiat untuk memperbaiki itu kan jadinya. Sudah ada kiat memperbaiki. Kemudian dalam proses-proses itu kekurangan itu berarti pemetaan kebutuhan siswa belum dilaksanakan sepenuhnya, kemudian minat dan kebutuhan siswa belum terdeteksi sepenuhnya. Nah, kira-kira ada kiat-kiat yang akan dilakukan untuk bisa melaksanakan proses-prosesnya? Untuk kiat-kiatnya tentunya tetap yang pertama kita harus menyampaikan ke siswa agar motivasi belajar tetap ada. Kemudian yang kedua, sering-seringlah membuka link atau YouTube mengenai materi apa saja itu yang disampaikan di sekolah. Tidak hanya materi virus saja. Itu karena pengetahuan yang kita dapat tidak bisa hanya di sekolah saja, tidak hanya bisa di buku saja. Tentunya ada tambah-tambahan materi itu berupa link atau berupa game atau yang lainnya lah itu, sehingga apa yang disampaikan di sekolah itu akan menjadi lebih mengena sasaran dan anak itu lebih paham. Itu sebenarnya. Jadi sudah ada keinginan untuk melaksanakan proses-proses berdiferensiasi dengan baik, ya, itu masih dalam kendala pembelajaran lebih lanjut. Mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan guru dengan teman-teman lain sehingga pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik. Nah, apakah tadi pembelajarannya itu sudah sesuai harapan? Kalau sesuai harapan sih enggak, karena terus terang tidak semua anak-anak itu mau berkonsentrasi untuk belajar. Dan seperti yang dibilang tadi, latar belakang yang berbeda. Tentunya kita tidak bisa menyamakan. Ada mesin yang lain-lain, yang kurang konsentrasi, yang sedang-sedang saja, yang benar-benar konsentrasi itu ada. Pemetaan siswa itu harus kita pahami. Itu ada yang memang kurang, sedang, ada yang memang benar-benar
harapannya belum terpenuhi dengan baik, tidak sesuai dengan harapan yang dicanangkan. Nah, kemudian strategi atau kiat untuk mencapai harapan itu kira-kira seperti apa? Nanti bisa dilaksanakan ke depannya. Untuk kiatnya tentunya kita minimal yang sudah merasa serius dan sudah memahami itu agar memberikan informasi ke teman yang masih sedang atau yang kurang, sehingga tersedia penyampaian secara luas, sehingga dari yang sedang menjadi lebih bagus, sedangkan yang masih kurang menjadi sedang. Itu tingkatan tahapan yang harusnya kita lakukan agar proses pembelajaran bisa berjalan. Itu secara perlahan bertahap. Berarti itu analisis kebutuhan siswa, kemudian minat siswa, profil siswa itu yang masih harus dinalisisnya itu Bang ya. Nah, berarti kesulitan pembelajaran yang di sekitaran itu ya. Sekarang itu kesulitan yang dihadapi berarti Pak Mampu menilai ada profil siswa itu kesulitan yang di luar dalam diri siswa itu banyak sekali sebenarnya. Nah itu yang makanya pertama kita bisa menggali daripada permasalahan siswa. Dan proses pelajaran permasalahan siswa itu kita gali. Kemudian yang kedua barulah kita bisa menilai daripada per individu siswa. Karena latar belakang dan permasalahan siswa itu sangat sekali akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang kelas. Berarti sudah menyadari belum sesuai harapan dan berdasarkan masih dalam tahap 60%. Berarti ke depan kira-kira dengan waktu ke depan ini dalam pembelajaran ini sampai ke bulan berapa kira-kira untuk mencapai 100% itu bisa nggak untuk mencapai harapan itu? Bisa nggak? Karena ini proses pembelajaran sudah berjalan, diharapkan paling tidak ya pertemuan lagi 2 minggu lah. Kita bisa mengangkat anak-anak yang masih sedang, yang kurang itu menjadi 100%, minimal 99%. Untuk mencapai itu bisa masuk ke sisi 100% pencapaian ya, ada strategi seperti yang saya sebutkan. Sangat bagus Pak Mampu dalam proses pembelajarannya yang perhatikan sudah runut sekali dalam proses itu, cuma sebagai masukan kembali untuk pembelajaran ke depannya nanti sebagai individu pembelajar. Mungkin dalam prosesnya itu kiat-kiat pembelajaran berdiferensiasi ada dari pembukaan, kemudian di mana pembelajaran ada presensi, menggali kemampuan siswa, menggali aktivitas siswa, kemudian pembukaan, salam, kemudian ada mungkin sedikit ice breakingnya dengan tepuk tangan dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan di pembukaan. Kemudian di pembelajarannya yang nanti mungkin menjadi sebuah persiapan prosesnya untuk berdiferensiasi. Di sana Pak Mampu mengisi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yang dimaksud adalah pembelajaran yang dibuat aja dalam sebuah link diambil dari drive yang ada. Di drive-nya kita siapkan link-link video, link-link PPT, link modul dan seterusnya. Itu bisa dipilih siswa, sehingga siswa yang memang melihat, yang mendengar, yang bisa membaca, yang mendengar saja atau melihat video saja bisa dengan link yang disukai itu yang bisa kita. Nah, dalam diferensiasi proses setelah ini terbentuk nanti akan masuk ke dalam kelompok. Pak Mampu nanti akan masuknya lebih banyak kelompok kecil, kelompok kecil lebih banyak. Link itu yang nanti dalam proses pembentukan kelompoknya itu akan dibedakan. Oh ini siswa yang kinestetik, ini siswa yang audio, ini yang audio visual. Tapi nanti dalam membacanya, dalam melihat video, oh ini berarti siswa yang video dan seterusnya. Itu proses proses kan dalam diskusi kecil. Nah, dari proses diskusi kecil ini nanti muncul siswa yang kesadaran dirinya, kesadaran emosionalnya, kemudian muncul rasa tanggung jawabnya. Nanti begitu masuk ke produk, kita sangat berharap nanti diferensiasi produknya Pak Mampu menghasilkan produk yang bervariasi dari siswa. Mungkin siswa yang suka video dia membuat video sebagai produk. Siswa yang suka nulis dia membuat sebuah makalah. Siswa yang buat PPT nanti dia buat portfolio. Siswa yang sukanya ngomong dia buat cerita dengan bicara kan gitu, membuat puisi, membuat pantun dan lain sebagainya. Itu produk yang mungkin dihasilkan yang nanti bisa didiskusikan. Nah, kemudian sisi penutup, nanti sisi penutup ini kan tetap doa
bersama, salam, berevaluasi, ya evaluasi, merefleksi pembelajaran, apa yang disukai, apa yang belum, apa yang sulit, apa yang mudah kan gitu. Ya, Refleksinya itu yang mungkin nanti disiapkan. Kira-kira Pak Mampu siap untuk itu kan? ya, Untuk prosesnya itu. kita siapkan nanti. Ya. Biar lebih Ah. memahami lah anak-anak itu, karena terus kan itu udah dengan persiapan minimal kita berusaha untuk Ya. memberikan jalan yang lebih baik dan termudah anak-anak untuk memahami materi yang akan kita sajikan. Berarti persiapan untuk melanjutkan dari 70% ini mencapai 100%, kemudian berlanjut nanti yang berharap pembelajaran yang berpamangku benar-benar secara diferensiasi dan menjadi contoh dari guru yang lain. Ya. Kita tunggu proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Mangku, mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan selalu bahagia, membuat murid nyaman belajar, bahagia belajar dan selalu berpusat pada murid. Kita ketemu lagi dan nanti saya akan tunggu proses pembelajaran berikutnya, mudah-mudahan lebih baik dan kita akan evaluasi bersama. Terima kasih Pak Mangku atas waktunya. Kita kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih.